Oke, lanjut lagi di episode kedua masa-masa SD gua. Jadi lanjut. Assalamualaikum dulu nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog episode kedua tentang masa SD gua kayak gimana. Oke. Yang selanjutnya adalah gue pengen ceritain masalah gue ketika gue kelas 4 SD 5-6. Alhamdulillah gue mendapat juara 1 pada saat itu, ketika si anak yang pintar tadi sudah pindah ya guys. Jadi ini keberuntungan aja, bukan karena gue pintarnya gimana-gimana gitu kan. Akhirnya gue dapat beasiswa beasiswa pintar, anak-anak berprestasi. Gue juga kaget, gue dikasih tahu teman gue, Nat, lu dapat beasiswa ya? Mana ada gue dapat, kagak ada tuh. Itu ada, kamu dapat uang gitu. Nah, jadi gue tuh dapat uang 110.000, 100.000-nya buat nyokap gue, 10.000-nya buat bokap gue guys. Dan gue cuma dapat permen. Gue senang banget pada saat itu. Setidaknya gue udah bisa untuk memberikan something kepada orang tua gue, walaupun itu nggak banyak gitu kan. Tapi uang segitu di zaman itu udah banyak banget menurut gue gitu. Ada lagi nih satu orang yang menurut gue itu pintarnya kelewatan banget. Namanya beliau itu siapa ya? Oh, Ted. Gue nggak bisa nyebut merek di sini karena gue takutnya ada salah paham nanti. Beliau sekarang sudah menikah. Beliau inspirasi gue. Jadi teman gue sekelas inspirasi gue, teman kakak kelas gue juga inspirasi gue. Jadi dia itu pintarnya masya Allah. Satu orang itu even ada kegiatan apapun di sekolah, ada cerdas cermat atau ada apapun, dan beliau itu terkenal kepintarannya di sekolah. Jadi sekolah itu pasti kenal namanya dia. Dan gue ngefans banget sama beliau sampai gue SMP, SMA, dan sampai sekarang. Gue nggak tahu, tapi yang gue tahu dia pintar banget. Jadi kalau orang pintar tuh pasti gue ngefans. Gitu. Gak tahu kenapa gue ngefans banget sih sama beliau. Bener-bener sadar dulu. Oke, next. Dulu zaman SD gue jualan kue, gue jualan es. Jadi setiap pagi itu gue gotong sendiri, kalau nggak dibantuin teman, kalau nggak gue bawa sendiri. Gue selalu standby di tengah-tengah lapangan untuk menerima siapapun yang beli. Dan itu di pagi hari. Jadi pagi hari gue sudah standby di sana, gue sudah berdiri untuk nungguin siapa yang beli. Itu gue. Dulu gue apapun gue jual. Apapun yang gue punya di kebun gue bawa ke sekolah. Sirikaya gue bawa, jubet gue bawa, bidara gue bawa, semuanya gue bawa ke sekolah untuk gue jual. Saking gue, entah kenapa gue suka jualan, dan apa-apa tuh gue jual. Kenapa gue liat gini nih? Sini loh kameranya, sini. Oke, sorry guys. Ya, amatir banget gue mah ya. Nah, lanjut. Jadi apa-apa gue jual. Saking gue jualnya, gue setiap mata pelajaran gue jualan jawaban gue, kan? Itu mirisnya gue dulu agama nggak abal-abal banget, ngaji dipaksa dulu, sholat ya sholat mah gitu mah anak kecil gitu kan. Ya intinya kalau masalah ibadah itu harus dipaksa dulu sama orang tua, sampai orang tua marah-marah dulu gitu kan. Karena gue kalau main pulangnya sore dan itu sudah malam kayak Bang Toib cari nafkah, padahal gue main doang tuh gitu. Jadi gue selalu dipaksa untuk ngaji sampai gue SD, SMP apa gimana, gue tetap dipaksa untuk melakukan ibadah sama orang tua gue. Nah, gue sayang banget dulu itu gue menjual ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi di Nada Syarifah Official. Sorry gue belum bersemangat banget karena ini first vlog yang aku bawain lagi. Dan itu yang gue ceritain tadi, gue jual jawaban, setiap jawaban yang gue punya gue jual ke teman gue yang beli itu. Dan gue ngerasa bersalah banget sampai sekarang ini, karena itu perbuatan salah guys. Walaupun lu bisa
ngerjain sesuatu tapi lu gunain itu untuk menguangkan jawaban lu, itu salah besar dan gue nggak suka sekarang. Dan gue anti nyontek sekarang karena gue belajar dari zaman dulu gue yang ya Allah, gak ada yang mau sama gue. Nah, apalagi ya, gue jualan, tadi gue ceritain gue jualan di tengah lapangan, gue jual es, gue malamnya buat, terus paginya gue jual, gue gotong dari rumah. Jadi rumah gue dari sekolah gue lumayan jauh dan itu jalan kaki, dan lu tahu gue punya sepatu yang bolong dan ribetnya kayak gimana, Masya Allah. Tapi gue nggak menyerah pada saat itu, gue tetap punya prestasi untuk selalu bertahan di prestasi gue gitu. Apalagi ya, itu tadi gue punya tadi, gue juga nggak nyangka dapat duit gara-gara gue punya prestasi itu. Padahal itu tuh tepat di waktu teman gue pergi, gue juara 1, dan ketika juga gue juara 1 pada saat itu gue udah langsung dapat uang prestasi dari sekolah gue gitu, dan uangnya gue dedikasikan untuk ibu bapak gue gitu kan, lumayan lah gitu, dan gue dapat permen. Itu zaman-zaman gitu. Terus apalagi ya, oh iya, dulu zaman SD gue tuh selalu diajarin untuk menghafal. Jadi kayak rumus-rumus IPA, rotasi, revolusi, gue selalu hafal itu, karena gue memang pengen banget untuk tetap bertahan di peringkat gue selalu bawa kemana-mana. Jadi kalau gue mancing, zaman SD gue udah mancing. Jadi sama bokap gue itu gue mancing karena bokap gue nelayan ya, bapak gue nelayan, gue mancing, dan gue pernah nginep di laut dan tidur di atas perahu di tengah-tengah sungai, dan di pinggir laut gitu. Gue mancing untuk apa? Untuk ya itu tadi, untuk cari pendapatan keluarga gue gitu kan, untuk menunjang lah. Itu yang gue rasain pada saat itu. Gue ngerasa jadi kayak tulang punggung gitu kan, elah bocah. Enggak juga sih, cuma nemenin bokap gue aja buat mancing. Dan itu udah berapa kali gue mancing di malam hari. Gue berangkatnya sore, pulangnya mendekati subuh. Jadi gue bermalam sama nyokap gue di tengah lautan. Di tengah lautan, buset dah. Enggak di pinggir pantai, kalau enggak di tengah-tengah sungai. Jadi sungainya itu, kalinya itu sungai itu nyambung sama laut gitu. Jadi gue di sungainya dekat sama lautnya. Dan kalau udara dingin, gue sama bapak gue itu gali pasir biar anget. Jadi kita buat tenda, kalau enggak kita pakein layarnya perahu, kita tutupin ke badan kita sambil kita nyalain api unggun di malam hari. Karena itu kalian tahu, kalian kalau tidur di rumah udah dingin banget, apalagi kalian tidur di laut. Itu gue ngerasain, dan itu berkesan banget di hati gue. Gue dapat udang, gue dapat kepiting, gue dapat ikan. Dan awalnya itu ketika kita tarik jalannya ke atas perahu, kita nggak ngelihat pas posisi itu, waktu itu gelap, jadi kita nggak lihat udangnya itu. Ketika kita mau lempar lagi ke air, ternyata udangnya banyak di bagian bawahnya, dan itu besar-besar dan itu hitam. Kan tahu nggak sih udang gala yang hitam itu, yang Masya Allah itu mahal banget, dan itu berkesan banget buat gua. Dan zaman SD itu gue pernah ngerasain cari udang di laut. Jadi dulu tuh profesi gua adalah satu-satunya cewek di kampung gua yang dijuluki kayak laki-laki yang suka nelayan, suka mancing. Jadi orang-orang tuh kalau mancing gue dapet, mereka belum dapet. Dan mereka selalu bilang, ini cewek ya tuh, gitu loh. Saking di kampung gua sudah bilang lah, ada julukan tersendiri bagi diri gue yang suka pergi mancing atau nemenin bapak gue. Karena gue di rumah nggak ada cowok, jadi gue ngerasa diri gue kayak ya itulah, gue tomboy dulu ya guys. Nah, di suatu hari di teriknya matahari, dulu gue gosong banget. Berat badan gue SD SMP mendekati 37 kilo. Itu kurus banget dan hitam, gelap, gelam banget, nggak bisa
jauh 180 derajat yang sama sekarang. Dan waktu siang hari itu gue ngelempar jala sama nyokap. Nah waktu itu di terik matahari itu bapak gue tuh ngelempar jala, jaring udang gitu, tau gak sih jaring udang yang dilempar terus nanti ditarik ada udangnya. Itu dilempar tuh nggak ada. Tiba-tiba aku jalan di pinggir sungainya itu, aku jalan, aku tuh terinjak duri gitu kan. Terus aku cek di bawah kaki aku gitu, ternyata kalian tahu apa? Itu udang. Jadi udangnya sebesar gini, gimana sih? Intinya sebesar jari-jari ini tapi lebih besar lagi. Jari gue bengkak besar lagi. Dan itu herannya bapak gue itu kalau ngelempar jala udang itu nggak dapat. Tapi kalau misalnya nyari pakai kaki, jadi kita injek aja di pasir pantai itu, di sungainya. Jadi bersebelahan laut, terus ada pasir pantai, terus ada sungainya. Kita di sungainya, itu di pinggir sungainya itu kita injek, dan ketika ada tusukan kayak jarum pentul gitu, ketusuk jarum pentul, itu berarti itu udang. Jadi kita bakalan ngambil di bawah kaki kita itu ada udang. Dan itu kisah nyata gue, dan gue nggak bakal lupa dengan masa itu. Jadi kita ngambil udang cuma pakai tangan doang. Jadi kita injek kalau ada duri, karena kalau siang hari udangnya itu ngendap di tanah. Jadi dia tuh endap-endap gini, terus tanahnya tuh ketutup, tapi ada jarumnya kan si udangnya. Kalau ketusuk sama udang kan kita ketutup gini, terus kita langsung ambil gini, langsung kita masukkan ke dalam ember. Ketika kita jala itu nggak dapet, tapi kalau kita injak tuh dapat, dan itu banyak sekali herannya. Dan gue sama nyokap bapak gue itu kayak seneng banget. Jadi kita sambil nyari, sambil kesakitan, tapi kita ketawa, lucu karena udangnya nggak bisa masuk ke jaring, tapi dia bisanya diambil sama tangan dan di kaki, dan itu gede-gede semua. Itu kisah yang sangat so sweet banget yang gue ngerasain sama bokap gue. Jadi kisah so sweet, kalau orang lain mungkin makan atau apa, gue sweetnya itu ketika gue tidur bareng sama bapak gue di tengah perahu. Gue dijaga, gue supaya nggak dingin, dikasih jaket atau disiapin api unggun, gue digali pasir gitu kan. Dan gue bahagia banget dengan adanya itu. Dan ya, alhamdulillah, barakallah, itu kisah gue kecil. Semoga kalian suka. Gue juga suka berkebun. Kita punya beberapa kebun. Kita selalu bawa dua jerigen ke kebun itu, jadi jalan kaki dari rumah sampai ke kebun, dan kita siram-siram. Dan intinya gue apapun itu gue usahakan untuk menjadi duit, tapi itu salah sebenarnya, dan gue insaf. Dan itu kisah gue, semoga bermanfaat, menjadi inspirasi. Jadi ubah dirimu, ubah cara belajarmu, ubah cara berpikirmu dengan cara melihat orang lain di sekitarmu, dan cari apa sisi positif dari dia dan apa kelebihannya, dan tirukan itu. Semoga bermanfaat. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Jangan lupa, don't forget to like, comment, and subscribe.